Al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum. Ini tuh. Fa in raja'a, maka ketika mengembalikan kepadamu. Radda artinya mengembalikan kepadamu siapa Allah minta buki dari perang tanah Tabuk ila ta'ifatin pada kelompok minhum dari al-munafikun atau al-mukhallafun, ya, al-mukhallafun orang-orang yang mengundurkan diri. Minhum dari al-mukhallafun, mimman dari orang takhallafa yang mimman artinya dari orang takhallafa yang mengundurkan diri siapa man bil madinati di Madinah ma'al munafiqina beserta orang-orang munafik. Fasta'danu, maka minta izin siapa qaifah kepadamu lil khuruji untuk keluar berperang. Maka beserta dirimu ila wazwati ukhra pada perang yang lain. Ila wazwati ukhra ke perang yang lain. Fakul, maka mengucapkanlah engkau lahum terhadap taifah lan takhruju, jangan keluar kalian ma'iyya bersamaku abadan di dalam selama-lamanya. Jadi di saat perang Tabuk diketahui di sana bahwa cuacanya panas, kondisinya susah, ya. Ada kelompok-kelompok yang mengundurkan diri dari awal, mundur sebelum maju, ya, sebelum berperang. Tapi isunya ada aja, ya. Mereka bikin opini-opini publik, bikin tipuan-tipuan, bikin berita-berita begitu ya. Sampai akhirnya datang situasi di mana Rasulullah pulang, ya, kembali dari perang Tabuk beserta pasukannya. Ya. Nah, ini diingatkan sama Allah. Nanti ketika kamu kembali, ya Rasul, ketika kamu kembali dari perang Tabuk, akan datang ini satu kelompok padamu, datang dan mereka minta izin untuk ikut ke perang berikutnya. Dia akan datang, itu kelompok itu akan minta izin untuk ikut ke perang berikutnya. Kata Allah, fakul, maka mengucapkanlah engkau wahai Rasulullah terhadap Taifah lan takhruju ma'iyya abadan. Kalian jangan pernah ikut bersama kami, karena dari awal sudah mundur gitu. Walan tuqatilu, dan jangan ikut perang kalian ma'iyya beserta kami, ma'iyya besertaku, aduan pada musuh. Innakum, sesungguhnya kalian, itu raditum, pakai fi'il madhi ya, itu raditum, telah setuju, telah ridho kalian bil qu'udi, dengan duduk saja, duduk dalam artian tidak ikut perang. Awwala marrotin, pada kali pertama. Dari awal kalian nggak mau ikut berjuang bersama-sama dengan kami. Sekarang ngapain tiba-tiba mau ikut dengan alasan yang tidak jelas? Jelas-jelas yang butuh pasukan yang cukup kuat itu ya pada saat perang Tabuk gitu ya, dibutuhkan tenaga-tenaga yang kuat begitu. Tapi kalian mundur dengan alasan yang tidak jelas. Ini dijelaskan bahwa perang Tabuk itu bersama perang dengan bangsa Rum gitu. Nah, pada saat itu kalian bilang nggak mau, maka sekarang tiba-tiba ikut gitu ya. Kata Allah, sudah katakan kepada mereka, ya Rasul, katakan kepada mereka, kalian jangan pernah ikut bersamaku. Lan takhruju ma'iyya abada walan tuqatilu ma'iyya aduwa, dan kalian nggak usah sok-sokan ikut menghalau musuh, nggak usah sok-sokan ikut memerangi musuh-musuh kami.
innakum raditum bil qu'udi, bukankah kalian sudah setuju, kalian lebih setuju untuk duduk saja. Faqa'udu, maka duduklah kalian ma'al khalifina, beserta orang-orang yang mengundurkan diri. Jadi Rasulullah diberikan pembelajaran oleh Allah, orang yang dari awal sudah menolak berperang, kok tiba-tiba ikut dengan alasan yang tidak pasti gitu, yang tidak jelas, jangan langsung diterima, jangan langsung diterima karena nanti salah-salah kalau ikut justru berbuat kerusakan. Dan ini kan sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya, kalau toh mereka sampai ikut dengan perjuangan Rasulullah pasti akan berbuat kecurangan, akan berbuat kerusakan. Al-mutakhallifina artinya orang-orang yang mengundurkan diri anil ghazwi, dari perang. Al-mutakhallifina mengundurkan diri atau orang-orang yang ditinggalkan anil ghazwi, dari perang. Minan nisa'i artinya dari para perempuan, wasibyani dan anak-anak, wa ghairihim dan selainnya, an-nisa wasibyan. Artinya kalau dari awal mereka sudah mau duduk saja ya sudah, jangan tiba-tiba ikut gitu ya. Duduk bersama dengan orang-orang yang dikatakan tidak cukup punya, tidak cukup diperlukan tenaganya di dalam berperang, yaitu para perempuan yang memang harus menjaga keluarga dan juga anak-anak, dan anak-anak nggak mungkin juga diajak berperang. Walamma sholla, dan ketika menyolati siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala ibnu Ubayyin, atas jenazah ibnu Ubay, jenazahnya ibnu Ubay. Ini adalah Roisul munafikin, apa ya, kepalanya orang-orang munafik. Nazala, maka turun ayat wala tusolli ala ahadim minhum, wala tusolli, dan jangan menyolati engkau ya Rasul ala ahadin, atas salah satu minhum dari munafikin, mata yang mati siapa ahad abadan, di dalam selama-lamanya. Wala takum, dan jangan berdiri engkau ala qabrihi, atas proses penguburannya ahad, lidafnin, karena menguburkan, au ziyarotin, atau untuk ziarah. Jadi di saat meninggal ini, Roisul munafikin, kepala orang-orang munafik ini di saat meninggal ya, Rasulullah menyolati karena menurut beliau orang ini sudah menyatakan iman begitu. Maka disolatilah oleh Rasulullah. Nah pada saat itu kemudian turun ayat wala tusolli ala ahadin minhum mata abada, wala takum ala qabri ya Rasul, jangan kau solati. Kalau jelas di situ golongan munafik. Maka kalau sekarang orang tanya, maka bagaimana orang yang, ya kalau sekarang gimana ya, apalagi di Indonesia ini banyak sekali kerancuan begitu ya. Kalau misalkan orang di KTP-nya Islam, ya, tapi kemudian tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajiban Islam, dan nyata memang tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam Islam, ya maka sebenarnya tidak ada kewajiban untuk disolati. Misalkan orang KTP-nya Islam tapi nggak pernah sholat gitu ya, nggak pernah puasa Ramadan, itu sebenarnya orang-orang terdekat yang tahu perilaku keislamannya, maka itu sebenarnya juga nggak wajib disolati gitu, karena dia tidak menjalankan anjuran-anjuran di dalam agama Islam. Bahkan mungkin kalau digolongkan ke dalam perilaku orang-orang munafik ya, koruptor misalkan meninggal, nggak usah disolati sudah, nggak apa-apa. Karena faktanya tindakan korupsi, pencurian yang besar-besaran seperti itu dalam jumlah yang sangat besar ya, korupsi itu nggak mungkin 1.000-2.000 kan, nggak mungkin ratusan ribu, pasti lebih dari itu, 6,7 T itu ya. Nah itu bagaimana hukumnya? Kalau mengacu pada ayat ini, ya, maka nggak wajib disolati, karena perilaku yang dilakukan adalah perilaku orang munafik, mendolimi terhadap terhadap
warga negara, dolim terhadap satu bangsa ya. Umarok yang dolim itu ya juga termasuk golongan munafik. Gitu. Nah, ayatnya di sini jelas, bahkan Rasulullah itu diberi penekanan pada ayatnya, wala tusolli ala ahadin minhum. Jangan ada satupun dari kelompok munafik itu yang ketika meninggal kamu sholat. Nah, kalau mengacu pada ayat ini, berarti orang-orang yang terbiasa melakukan kerusakan-kerusakan dan kedoliman-kedoliman itu nggak layak untuk mendapatkan sholat jenazah yang dilakukan oleh orang-orang itu. Alhamdulillah ya, maka mudah-mudahan kita bisa menjaga tatanan syariat di dalam diri kita, menjaga sholat, menjaga kewajiban-kewajiban yang bisa kita lakukan. Kita disanggupkanlah, semoga ya, disanggupkan oleh Allah untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin bisa kita lakukan dalam hidup, pelanggaran-pelanggaran agama. Kalau sudah terbiasa dengan pelanggaran, ya, maka tergolong ke dalam orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang rusak. Kalau munafik itu kan memalsukan status, ya. Munafik itu manipulatif lah ya bahasanya sekarang. Munafik itu adalah orang yang sebenarnya dia nggak pakai beriman tapi ngakunya beriman. Nah itu munafik, berarti kan manipulatif. Nah kalau fasik itu perilakunya rusak, tidak hanya rusak, dia bahkan ngajak orang lain untuk ikut dalam kerusakan tersebut. Nah kalau ini terus-terusan dilakukan, ya inilah yang nantinya akan menjadi perusak tatanan sosial, nanti tidak hanya tatanan agama saja, tidak tatanan agama saja yang dirusak, tapi tatanan hidup juga akan dirusak. Nah kalau sudah begitu, ya sudah, kalau misalkan meninggal ya sebenarnya jangan berharap disolati. Dan ini dulu diberlakukan pada saat era Majapahit ya, di Nusantara ini pada saat sudah dipegang lah, sudah banyak dari raja-raja yang kemudian menjadi kesultanan, dari kerajaan kemudian menjadi kesultanan. Raja-rajanya sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Pada saat itu Majapahit punya aturan bagi, baik itu bagi para umarok, istilahnya bagi orang-orang pemerintahan, atau aturan bagi para guru dan pendakwah. Zaman dulu tuh bahasanya betara guru. Jadi bagi para pendakwah itu ada aturannya. Nah untuk para pejabat kerajaan itu aturan yang dibuat salah satunya adalah di saat ada pejabat ini, misalkan pejabat atau bahkan keluarga kerajaan yang melakukan perilaku seperti orang-orang munafik. Perilaku seperti orang-orang munafik, misalkan dia berkhianat terhadap kerajaan, atau korupsi dalam jumlah yang besar, atau kalau yang ada buktinya sekarang itu saya lupa namanya gitu, tapi ini ada di Jogja itu ada di Kesultanan Solo ini. Dia mencurangi istilahnya, kan ada ini seorang pangeran, dia gagah tampan gitu ya, terus semua perempuan itu digoda lah, sampai akhirnya saking goyannya dengan perempuan cantik gitu, sampai akhirnya dia berbuat banyak sekali kecurangan sampai bahkan mengkhianati kerajaan. Pada saat meninggal diberlakukanlah aturan bahwa si pangeran ini nggak boleh disolati. Waktu itu sudah Islam, kerajaannya sudah Islam. Pangeran ini nggak boleh disolati, bahkan tidak boleh dikuburkan di pemakaman keluarga. Jadi akhirnya kuburannya di mana? Ditaruh di tangga. Sekarang itu ada, jadi setiap peziarah yang datang ke situ akan menginjak tangga itu. Jadi kalau mengambil dari kisah ini ya, maka ini sebenarnya berharap bisa mengikuti ayat Al-Quran bahwa orang-orang munafik itu tidak layak mendapatkan sholat jenazah dari orang-orang yang beriman. Pada saat itu Rasulullah ya sudah akan menyolati, tapi diperingatkan oleh Allah, jangan ada satupun dari orang-orang munafik ini yang
disolati jenazahnya oleh orang-orang yang beriman. Jadi maka mudah-mudahan kita terselamatkan dari perilaku munafik. Gimana kalau misalkan kita sudah hidup di dunia ini sulit, hidup itu susah, sulit, terus kemudian nanti mati kita nggak layak disolat, ya naudzubillah situasi itu. Bahkan di sini dikatakan wala takum ala qabri. Bahkan dikatakan jangan sampai ikut menguburkan ya, atau berziarah ke kuburnya. Innahum sesungguhnya munafikin itu kafaru, kufur siapa munafikin billahi dengan Allah wa rasulihi dan utusan Allah, wa matu dan mati siapa munafikin, wahum dalam keadaan adapun munafikin itu fasikuna, orang-orang yang fasik, kafiruna artinya orang-orang yang kufur. Mereka mati dalam keadaan fasik. Ya. Mereka mati dalam keadaan fasik. Wala tu'jib, dan jangan takjub atau jangan heran, jangan mengherankan kepadamu apa amwaluhum hartanya munafikin, wa auladuhum dan anak-anaknya munafikin. Innama yuridu sesungguhnya hanya menghendaki siapa Allah ayu adziba untuknya mengadab atau menyiksa siapa Allah pada munafikin biha dengan auladuhum, biha dengan amwaluhum wa auladuhum fit dunia di dunia. Ini ya siksaan bagi orang-orang munafik ya, orang-orang itu kelihatannya kok kaya-kaya begitu. Kata Allah wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, gak usah gumun, gak usah kagum lah ya. Wala tu'jibuka ini yang dimaksud adalah kagum. Kita sebagai orang yang beriman dilarang oleh Allah untuk kagum dengan hartanya orang-orang munafik. Gak usah kagum ambek hartanya isi yang korupsi senilai berapa, 6,7 triliun. 6,7 T ditahan cuma 6 tahun. Sopo sing gak gelem oleh duit sakmono bayarannya di penjara 6 tahun. Awak dhewe kerja 6 tahun baru mesti oleh duit 6 triliun. Diperingatkan oleh Allah karena faktanya di akhir zaman saat ini kita menyaksikan kekayaan itu seperti diumbar, kekayaan dunia ini. Kita lihat di sosial media gimana orang-orang memamerkan hartanya. Jadi ini sih tujuannya memotivasi umber, tujuannya pamer. Jadi kata Allah nggak usah heran, nggak usah kagum dengan hartanya orang-orang munafik. Sampai jangan sampai kita kagum sama hartanya koruptor, nggak usah kagum. Hartanya ya jelas lebih banyak lah. Ya. Kalau kita sehari-hari kerja dapatnya cuma berapa, itu pun akan dibagi dengan karyawan kalau ada karyawan. Kalau misalkan sebagai karyawan juga hasilnya per bulan, per minggu berapa. Otomatis kita akan dibuat kagum dengan orang-orang yang mereka mencari harta dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak baik. Jadi ya orang yang kerjanya ajaib itu bisa cukup menyilaukan, bisa cukup menyilaukan. Oh kita misalkan iri ini dengan orang yang pekerjaannya baik gitu ya, itu aja kan nggak boleh. Apalagi kita sampai merasa kagum dengan orang yang jelas-jelas melakukan kedzaliman yang cara mendapatkan hartanya itu adalah dengan kedzaliman. Di zaman Rasulullah juga ada, bahkan sebelum itu para nabi terdahulu juga yang dihadapi juga raja-raja yang luar biasa hebatnya. Maka yang menghadapi juga seorang nabi yang kemudian menjadi raja dan sebagainya.
pada zaman Wali Songo juga terjadi itu kedoliman itu. Nah, diperingatkanlah oleh Allah, ya memang mereka akan mendapatkan kesuksesan yang bisa membuat kita kagum. Tapi kata Allah, jangan kagum. Jangan kagum dengan hartanya orang-orang munafik. Jangan kagum dengan anak-anaknya orang-orang munafik. Mereka sebenarnya diberikan itu semua sebagai siksaan. Anak dan hartanya itu dicurahkan oleh Allah kepada orang-orang munafik sebagai siksaan. Bisa jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, ya, mungkin saling berebut dan sebagainya. Kalau kita melihat kisah-kisah itu biasanya begitu. Maka dulu Waidah itu sering kali berpesan, kalau setiap kali ngaji tafsir itu, kita sama anak itu jangan dikumpulkan, kita harus milih salah satu. Artinya di sini apa? Konsekuensinya berat. Memiliki harta itu juga berat, ya. Punya anak yang terlalu banyak dalam jumlah sangat banyak itu juga berat. Faktanya apa? Banyak loh orang-orang munafik itu yang akhirnya diuji oleh Allah. Satu contoh, pemilik bank terbesar di dunia. Di Jerman ada satu keluarga, di Jerman atau di Inggris itu ya, ada satu keluarga yang turun-temurun akhirnya apa? Ya, generasi pertama melahirkan banyak anak. Melahirkan banyak anak ini bukan kok untuk menjadi apa ya, bukan kok hanya melahirkan saja, tapi mereka sudah punya project, sudah punya planning untuk anak-anak kandung yang dilahirkan dalam jumlah besar ini akan dinikahkan sedara. Tujuannya apa? Biar hartanya nggak keluar sampai ke keluarga orang lain. Coba bayangkan, ini jelas anak sama harta menjadi ujian. Nah, kalau kita nggak mau ke situ, kita ambil konsekuensi yang pas. Kita harus paham batas. Oh, ini batas saya sekian, saya sanggupnya sekian. Apakah berarti orang yang beriman nggak boleh kaya? Bukan begitu maksudnya. Kita hanya tidak boleh kagum dengan hartanya orang-orang yang tidak beriman. Kita nggak boleh kagum dengan hartanya orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena kita sudah dikasih kehidupan oleh Allah. Kita sudah diberikan kekayaan berupa iman, kita sudah diberikan kepercayaan bahwa kita bisa minta apapun kepada yang maha kaya. Kita bisa kok mengusahakannya sendiri tanpa harus menghabiskan waktu terkagum-kagum dengan hartanya orang-orang yang tidak beriman. Itu loh maksudnya. Nah, kalau kita mencari motivasi, misalkan motivasi eksternal nggak ada, kita carilah motivasi internal. Oke. Apa nih yang saya butuhkan? Apa yang saya mau? Semuanya berangkat dari diri kita sendiri. Nggak usah nggak usah repot-repot mengagumi harta orang lain. Apalagi sampai kagum dengan pencapaian orang-orang yang tidak beriman. Jadi ya kalau sekedar wah hebat ya kayak gini, itu nggak masalah. Tapi kalau yang menjadi masalah itu ya kalau yang sampai memuja-muja gitu ya, yang sampai nggak masuk akal. Karena zaman sekarang juga harta dunia itu dicurahkan dengan cara yang luar biasa nih, permainan harta dunia. Perputaran uang itu sekarang besar, apalagi di kalangan atas. Di sini diperingatkan oleh Allah supaya jangan terlalu kagum atau bahkan jangan kagum dengan harta dan anak-anaknya orang-orang yang tidak beriman. Sungguh itu diberikan kepada mereka sebagai siksaan di dunia. Apalagi kalau nggak bisa mengatur, otomatis akan menjadi siksaan. Watazhaqo dan keluar, takruju artinya keluar, siapa angfusuhum, apa angfusuhum rohnya munafikin, wahum dalam keadaan adapun munafikin, itu kafiruna kufur siapa? Munafikin. Wa idza unzilat dan apabila diturunkan apa suratun surah, ifatun artinya kumpulan ayat minal qur'ani dari Al-Qur'an, an aminu bi an aminu artinya dengan untuknya beriman kalian billahi dengan Allah, wajahidu dan berjihadlah kalian ma'a rasulihi beserta utusan Allah, ista'dana maka minta izin kepadamu siapa ulut tauli, orang-orang yang memiliki kekayaan.
Dul wina artinya orang-orang kaya, minhum dari munafikin. Jika diturunkan beberapa ayat mengenai jihad atau juga mengenai keimanan, ya, turun ayat mengenai keimanan. Aminu billah wa jahidu ma'a rasuli, ya, perintah untuk beriman dan berjihad, maka mereka minta izin. Siapa yang minta izin? Ya orang-orang kayanya. Orang-orang kaya dari golongan munafik akan minta izin. Izin gak ikut. Waqalu dan berkata siapa ulut tauli, darna, meninggalkanlah engkau, nakun maka ada kami itu ma'al qa'idina, beserta orang-orang yang duduk, beserta orang-orang yang menetap. Wis sampean tinggal wis ya Rasul. Saya tak di sini bersama orang-orang yang hanya duduk saja. Rodu setuju atau ridho siapa ulut tauli bi ayyakunu dengan untuknya ada siapa ulut tauli itu ma'al khawalifa beserta orang-orang yang ditinggal perang. Itu ma'al khawalifa beserta orang-orang yang ditinggal perang. Jam'u khalifatin adapun khawalifa itu jamaknya lafaz khalifah. Artinya apa? Orang-orang yang ditinggalkan. Ain nisa'i artinya perempuan-perempuan. Allati yaitu perempuan takhallafna yang meninggalkan diri siapa? An-nisa atau yang ditinggal siapa an-nisa fil buyuti di rumah-rumah. Padahal harusnya ya kalau mereka gentle begitu ya ikut gitu. Malah maunya ikut para perempuan menjaga rumah, ini nggak cocok sama sekali. Jadi kan memang pada saat situasi perang ada nih orang-orang yang tidak diperintahkan ikut ya, atau bahkan cenderung diperintahkan untuk menetap saja di rumah. Ya tadi yang disebutkan para perempuan, anak-anak, orang tua dan orang-orang yang sakit. Ini memang tidak tidak perlu ikut perang, ya kan bisa dibayangkan situasinya. Sementara ini ada kelompok yang sebenarnya mampu, bahkan mereka mungkin ada modal untuk ikut dengan perjuangan Rasulullah, tapi milih menetap bersama dengan orang-orang yang dikatakan lemah gitu ya, orang-orang yang tidak punya urgensi untuk ikut perang. Watu bi'a dan disegel ala kulubihim atas hatinya. Siapa tadi? Ulut tauli fahum. Maka adapun munafikin itulah yafqahuna tidak paham. Siapa munafikin? Al khaira pada kebaikan. Al khaira pada kebaikan, mereka enggak paham. Mereka orang-orang yang tertutup ya, dari pengetahuan, orang-orang yang tertutup dari kepahaman. Mereka nggak paham, nggak mau ikut berjuang. Lakinir Rasulu akan tetapi adapun utusan waladina dan orang-orang amanu yang beriman siapa alladin ma'ahu beserta ar-rasul itu jahadu berjihad berjuang siapa alladin bi amwalihim dengan hartanya alladin wa anfusihim dan diri-dirinya alladin bi amwalihim dengan harta-hartanya jamak ya wa anfusihim dan diri-dirinya alladin. Orang-orang yang beriman akan ikut dengan ajakan Rasulnya meskipun berat, nggak semuanya langsung setuju, tapi beberapa diantaranya lebih mengutamakan ikut dengan Rasulullah, dengan ada sedikit kekhawatiran tapi tetap milih ikut berjuang, mengambil konsekuensi untuk ikut berjuang. Wa ulaika dan adapun ar-rasul waladin itulahum itu tetap bagi ulaik al khairatu adapun kebaikan-kebaikan fit dunya di dunia wal akhirati dan di akhirat. Ulaika adapun ar-rasul waladin humul muflihuna yaitu orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang mengambil jatah berjuang itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka setelah
selesai masa perjuangan Rasulullah, apakah nilai-nilai jihad itu kemudian selesai? Tidak. Rasulullah ada banyak sekali memberikan hal-hal yang di situ nilainya setara dengan jihad. Thalabul ilmi contohnya, okay? Pejuang rezeki yang halal itu juga termasuk jihad. Perempuan melahirkan itu juga setara dengan jihad. Seseorang yang berjuang untuk orang tuanya dan juga untuk keluarganya itu nilainya setara dengan jihad. Orang tua yang berjuang untuk untuk pendidikan anaknya, mencari rezeki, bekerja begitu, demi supaya anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, demi agar dirinya dan keluarganya tidak menjadi beban orang lain, itu juga setara dengan jihad. Kalau jatah jihad atau jatah perjuangan itu kita ambil, maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah, ya. Ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang mengambil jatah berjuang. Itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita terus diberi kesanggupan oleh Allah untuk berjuang. Ya, zaman sekarang itu banyak orang-orang yang sebenarnya tidak berjuang, tapi seolah-olah berjuang. Ciri-cirinya kalau kita itu berjuang itu apa? Setiap hari kita punya ilmu baru. Setiap hari kita mendapatkan pengalaman baru. Kita berjuang untuk mendapatkan rezeki yang halal, maka apa yang kita lakukan? Kita bekerja sebagai karyawan kah? Sebagai buruh pabrik kah? Atau sebagai pegawai negeri kah? Atau sebagai pengusaha? Kita yang penting memperjuangkan rezeki yang halal. Ini yang berjuang. Maka Imam Ghazali cukup detail kalau menjelaskan itu. Satu contoh ya ulama-ulama salaf lah ya, termasuk Imam Syafi'i juga menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya lebih pantas disebut rizkinya itu masuk dalam kategori syubhat, atau dalam kata lain juga disebut bahwa pekerjaannya itu termasuk makruh kalau dibayar. Ya, satu contoh muadzin yang dibayar itu nggak boleh, dai yang dibayar itu juga nggak boleh. Nah sekarang coba bayangkan, cuma duduk habis itu cuma nungguin salam tempel, apa itu ini tanggal? Apa yang diperjuangkan? Nggak ada. Ya, jadi ya jangan terlena gitu. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang halal, ya bekerja sebagai apapun, berkarir, menggali potensinya. Itu yang kalau kita mengambil jatah berjuang, maka bahkan ketika kita belum dapat apa-apa dari perjuangan itu, kita sudah termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa kita beruntung? Karena kita memilih untuk hidup dengan tidak menjadi beban bagi orang lain. Jelas nih mungkin kita milih untuk hidup merdeka dengan perjuangan kita sendiri. Maka dijanjikanlah, dikatakan oleh Allah, ulaika humul muflihun. Di sini kalamnya adalah mubtada khobar nih, ulaika itu mubtadanya, humul muflihuna itu khobar. Di sini kalau kalimatnya itu adalah susunannya adalah mubtada khobar, berarti yang dimaksudkan di sini fakta. Yang disampaikan adalah fakta. Al-faizuna artinya orang-orang yang beruntung. Ada menyuguhkan siapa Allah lahum bagi ar-rasul waladin jannatin pada surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya jannat apa al-anharu bengawan kholidina dalam keadaan selama-lamanya fiha di dalam jannat. Di akhirat nanti dijanjikan surga. Di dunia kita sudah dikatakan beruntung karena tidak perlu hidup bergantung sama orang lain, maka dikatakan kita beruntung. Di akhirat dijanjikan surga yang di bawahnya mengalir sungai yang jernih. Dalika adapun dukhulul jannah itu al-fauzu keberuntungan, al-azimu yang agung. Allahumma ja'alna minhum.
Waja'al mu'adhdhirun wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Besok masih ngaji nih, hari Rabu itu. Hari Rabu itu tanggal 1 Rajab juga nih. Ya, bisa yang nggak udah puasa ya, buka bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim.